Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Lebih keras lagi, merdeka! Merdeka! Alhamdulillah wa syukrulillah alladzi aujaba alaina bisyukri ala jami'i ni'amih. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah alladzi turja safa'atu yaumal qiyamah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Hadirin hadirat peserta upacara 17 Agustus dalam rangka memperingati dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, anak-anak semuanya yang saya banggakan, yang saya cintai. Pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang penuh sakral, yang penuh ketenangan ini, dalam keadaan sikah wafiat kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenang, mensyukuri atas kenikmatan Allah berupa kemerdekaan yang telah diberikan kepada kita. Salawat salam kita sampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Dengan sholawat insya Allah kita akan diberi kekuatan oleh Allah zahir batin untuk mengisi kemerdekaan ini dengan kebenaran, dengan kasih sayang, dan dengan keberkahan. Amin Allahumma. Anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, dalam kesempatan ini saya hanya sedikit ingin menyampaikan bahwa yang kita lakukan ini merupakan bagian dari rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mengingatkan kepada kita bahwa kita dikehendaki Allah, bukan kehendak kita. Kita dilahirkan dikehendaki Allah, lahir di tanah yang kita cintai, negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu tidak kita inginkan, tapi Allah yang menginginkan. Maka yang harus kita lakukan setelah kita dikehendaki Allah di Indonesia ini, kita perlu bersyukur karena negara Indonesia ini negara yang sangat luar biasa. Kita menengok sejarah biar kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Negara kita terjajah selama 350 tahun lamanya dalam keadaan yang tidak aman dan tidak nyaman.
tapi berkat rahmat Allah. Sekali lagi, berkat rahmat Allah. Sekali lagi saya tanamkan tombonan lebokno nang hati, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala bangsa kita merdeka. Kenapa saya sampaikan itu berkat rahmat Allah? Saat itu bagaimana kondisi bangsa kita, rakyat Indonesia, tentara Indonesia saat itu, dari sudut ilmu apa saja, ilmu kesehatan, ilmu kemiliteran, ilmu strategi perang, jauh untuk menang, mengalahkan Belanda, Jepang, yang kesemuanya dengan kekuatan yang luar biasa. Tapi kita tidak mempunyai kekuatan yang dohir, yang cara akal tidak mungkin menang. Tapi kita diberi kekuatan batin yang luar biasa oleh Allah, yaitu kekuatan rasa syukur, dijadikan sebagai bangsa Indonesia. Kekuatan dari dawuh ulama, hubul waton minal iman, dan itulah yang membangkitkan kepada rakyat Indonesia untuk mencintai negara ini. Dan kalau sudah berbicara mencintai, berarti siap berkorban untuk apa saja. Dan itu dibuktikan dengan sedikit kekuatan, tapi mampu mengalahkan kekuatan yang luar biasa. Karena apa? Kekuatan keimanan, kecintaan kepada negara kita, Kesatuan Republik Indonesia. Maka ketika kalimat takbir diucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar ketika itu diucapkan oleh Bung Tomo tidak lepas dari petunjuk para ulama. Ketika Allahu Akbar diucapkan dari seorang Bung Tomo, dalam hatinya terbesit, tertanam bahwa ketika mengucapkan takbir merasa lemah dan mengharapkan kekuatan yang akbar dari Allah, maka betul-betul mengeluarkan kekuatan yang luar biasa. Sekutu dikalahkan dalam kondisi penuh kekurangan dan kelemahan, tapi keyakinan akan kebesaran Allah, akan pertolongan Allah yang besar mampu. Jadi Allahu Akbar bila diucapkan dari hamba yang merasa lemah dan yakin akan kekuatan Allah, akan memunculkan kekuatan yang luar biasa. Bukan kalimat takbir yang diucapkan dari hati penuh kesombongan untuk mengalahkan lainnya seakan lainnya itu lemah, maka tidak akan memunculkan kekuatan. Ini perlu digarisbawahi biar anak-anak paham, karena sekarang ini kalimat takbir itu mudah diucapkan, padahal syarat-syaratnya itu ada ketika mengucapkan kalimat yang bersakral. Bagaimana tidak sakral? Ketika sholat pertama diawali Allah, ketika azan diawali dengan Allah. Itu kalimat yang sakral sekali. Kalau kita pahami, kita gunakan dalam waktu situasi yang tepat, berkahnya luar biasa. Itu pesan saya untuk memahami kondisi zaman ini yang ada hubungan dengan itulah. Untuk selanjutnya, sebagaimana saya sampaikan tadi, man lam yashkurinas lam yashkurillah, bahwa kemerdekaan ini anugerah rahmat Allah, harus kita yakini. Tapi untuk menggapai anugerah Allah itu ada para pejuang, para ulama. Untuk itu sudah sepantasnya untuk menyempurnakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemerdekaan negara ini. Kita wajib berterima kasih kepada para pahlawan yang telah mengorbankan hartanya bahkan nyawanya untuk menggapai kemerdekaan ini. Untuk itu pada saat ini marilah kita mendoakan para syuhada dengan doa
lahum al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Untuk selanjutnya, kemerdekaan negara Republik Indonesia ini ada ikatan yang luar biasa khusus pada santri, karena perjuangan dari Sabang sampai Merauke, dari awal dijajah sampai kemerdekaan, ternyata para ulama tidak lepas dari semuanya itu. Bahkan dalam kesempatan ini bisa sampaikan bahwa pengorbanan ulama terhadap negara ini bisa kita samakan perjuangan mereka ibu terhadap anak, dari mendoakan sebelum lahir, kemudian melahirkan, kemudian menjaga, mengarahkan, mendoakan kembali. Ulama berdoa terus, tirakat terus agar Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka, lahir menjadi bangsa pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 menjadi negara yang merdeka. Ulama mengarahkan kita, mendidik kita, menggembleng kita. Kemudian dalam arahan-arahan para ulama itu tercantum dalam Pancasila, dalam undang-undang. Inilah ulama tidak akan pernah selesai memikirkan bangsa ini, sampai banyak ronrongan yang merongrong negara ini. Ibarat ibu ketika anaknya sakit atau ada orang yang ingin menyakiti, ulama tidak tinggal diam. Ketika bangsa ini dirongrong adanya gerakan-gerakan yang ingin memberontak, ingin menghancurkan negara ini, dari LBII, ya, BITII sampai 65 G30S PKI, sampai sekarang ujian global yang begitu luar biasa ini merorong moral generasi. Ulama juga tidak berhenti. Jadi bisa saya katakan ini seperti ibu sebelum masih mengandung didoakan, setengah lahir penuh dengan pengorbanan melahirkan, setelah lahir dijaga, diarahkan. Untuk itu sudah sepantasnya kita sebagai santri bangga, tapi juga kita harus mengedepankan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya negara ini merdeka bukan hanya dari orang Islam dan bukan hanya untuk orang Islam. Ini bisa tanamkan dengan ini sampai nanti, bukan hanya dari orang Islam dan bukan hanya untuk orang Islam, tapi seluruh warga negara Indonesia yang beraneka macam ini. Jadi penting dan orang tahu fanatik banget, pokoknya Indonesia merdeka wong Islam kok, tidak menghargai lain Islam. Pokoknya negara ini hanya untuk Islam, kenikmatan negara ini hanya untuk Islam, orang non Islam tidak boleh. Ini amat sangat jauh dari yang ditanamkan oleh para ulama lewat Pancasila, lewat Undang-Undang Negara 45. Kemudian yang terakhir, bahwa dalam kita bersyukur tidak cukup, alhamdulillah, mendoakan ulama. Cara kita bersyukur yang sebaik-baiknya adalah menggunakan, menikmati anugerah negara Indonesia ini untuk kebaikan, untuk kebahagiaan, untuk ketentraman bersama-sama
apapun sukunya, apapun agama. Kemudian cara kita mensyukuri dan kita berterima kasih para pejuang ialah kita mengingat, melaksanakan pesan-pesan para ulama, para pendahulu kita. Dan di mana pesannya? Nah, ini di atas ada merah putih. Ini ada merah putih. Itu pesan bahwa merah berani, cerdas, semangat membangun, tapi harus disertai dengan putih. Keimanan, akhlak yang mulia. Merah jangan bergerak sendiri tanpa putih. Demikian juga putih jangan bergerak sendiri tanpa merah. Itu sudah dipadu menjadi satu. Merah putih kita tanamkan dalam jiwa kita. Kita harus maju tapi tetap di bawah syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cara berterima kasih. Kemudian pesan lagi kita dapat tangkap dalam pembukaan UUD. Bukan pembukaan undang-undang, tapi dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya ada kalimat bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Itu pesan yang Masya Allah. Kenapa kok didahulukan jiwanya? Kok tidak badannya dulu baru jiwanya, tapi ini jiwanya dulu baru badannya? Inilah ulama. Karena dalam menyusun undang-undang itu juga ulama ikut berperan. Jadi apa artinya kita membangun bangsa dengan pembangunan zahir yang luar biasa, dan kalau mentalnya juga tidak ikut dibangun? Karena membangun zahir tanpa mental sama saja kita membangun, tapi kita juga disertai jiwa merusak. Apa artinya? Jadi memang pesan ulama dalam undang-undang dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya itu sungguh luar biasa sekali. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Dan di antara elemen negara dalam kesatuan Indonesia ini, tentunya yang paling harus merasa dan berbangga adalah para santri. Para santri mengedepankan membangun jiwanya daripada badannya, mengedepankan membangun akhlaknya, mentalnya, keimanannya daripada kecerdasannya. Apa artinya pintar tanpa disertai kebenaran? Kepintaran tanpa kebenaran minter-minteri, goblok-goblok liyane, merendahkan lainnya. Tapi kalau kepintaran disertai kebenaran, maka kepintaran itu akan membawa dampak kemanfaatan untuk semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, kita tanamkan dalam hati kita, dan kita pupuk di pondok pesantren Imtihanul Asna, karena memang pesantren lebih mengedepankan membangun setir dan remnya, tapi tidak melupakan memperbaiki mesinnya. Apa artinya mobil mesinnya hebat? Ya memang cepat, orang ketinggalan lainnya. Tapi ketika ada ujian, cara mobil ada jalan bengkok, jalan menggok, atau ada lubang, maka akan terjungkal karena tidak ada rem dan setirnya. Tapi kita juga jangan meremehkan tentang zahir, kecerdasan, karena sungguh nasibnya kurang baik kalau mobil kok remeh bedek, setirannya pirang-pirang, kelihatannya selamat, aman, kelihatannya aman,
tapi ketinggalan, lainnya ketinggalan zaman. Lihat wis iso nyangkok jatuh monyet, kita harus bisa nyangkok jambu monyet. Jauh lah ini, jadi keduanya penting. Jadi sampai ini Indonesia dari mobil ini yang mesinnya hebat, ngeremnya juga siaga kapan, biar kita maju tapi juga selamat. Cara kita, kalian mengisi kemerdekaan tidak ada kata lain selain ngaji yang sungguh-sungguh, kuliah sekolah yang sungguh-sungguh. Kalau keduanya itu tidak dilakukan, berarti Anda menipu kesyukuran Anda sendiri. Sekali lagi, bila Anda menjadi hamba Allah, menjadi warga negara yang baik, yang bersyukur, lakukanlah sekolah yang sungguh-sungguh, mondok yang sungguh-sungguh. Hanya itu yang saya sampaikan. Karena tanpa keduanya itu berarti Anda berbohong dalam bersyukur dan berbohong mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Hanya itu yang perlu saya sampaikan. Kita ucapkan merdeka, 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 merdeka. Wah, ngelangit tegas. Mulai nasi kelangkaran. Hanya itu yang saya sampaikan. Dari awal sampai akhir banyak kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.